Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Nasar dengan NPM 224010111179. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah yang ada dalam Al-Quran yang mana berhubungan dengan pendidikan, yaitu saya mengambil kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Meskipun di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan pendidikan, terutama dalam surat Al-Luqman. Jadi kenapa saya mengambil kisah ini? Karena insya Allah kisah ini juga banyak hubungannya dengan sebuah pendidikan. Yang pertama, saya akan mulai bercerita dengan secara singkat saja, yaitu suatu ketika Nabi Musa mempunyai perasaan di dalam hatinya, atau mempunyai prasangka, apakah ada seseorang yang lebih berilmu dariku? Dan pada saat itu juga Allah langsung tersinggung atau langsung menegur Nabi Musa. Hai Musa, ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menegur Nabi Musa atau menunjukkan bahwa ada seseorang hamba yang lebih tahu dari Nabi Musa. Jadi bukannya Nabi Musa itu tidak tahu dan bukannya Nabi Khidir itu lebih tahu, enggak. Jadi gini, seseorang itu Nabi Musa tidak mempunyai ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, dan Nabi Khidir tidak mempunyai ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Singkat cerita, langsung saja, yang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di sebuah pantai atau pesisir. Ketika itu Nabi Khidir mengajak untuk menaiki sebuah perahu dan Nabi Musa mengikutinya. Oh, mohon maaf, sebelumnya itu Nabi Musa dikasih briefing sama Nabi Khidir. Jadi briefingnya itu gini, hai Musa, apakah engkau itu memang sanggup untuk mencari ilmu denganku? Tetapi ketika engkau bersamaku nanti, engkau jangan banyak bertanya atau jangan banyak protes. Nabi Musa di situ menjawab, oke, baik, saya akan berusaha bersabar. Nah, kembali ke tadi, maaf. Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir untuk menaiki sebuah perahu. Langsung ketika di tengah-tengah lautan, Nabi Khidir tiba-tiba mengambil sepotong kayu lalu melubanginya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Suatu hal yang aneh dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan yang kedua, selesai menaiki perahu, Nabi Musa dan Nabi Khidir menemui seorang anak kecil, yang dimana anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Di situ Nabi Musa juga bertanya seperti yang awal, kan aneh. Jadi Nabi Musa itu yang pertama tadi nanya, yang kedua nanya, terus diingatkan oleh Nabi Khidir, bukankah aku tadi sudah mengkasih tahumu itu kalau engkau pasti tidak akan sabar bersamaku, aja kalian takok. Terus yang ketiga, mungkin kalau pada zaman itu, oh iya, yang ketiga Nabi Khidir merobohkan suatu tembok. Jadi Nabi Khidir itu
setelah membunuh anak kecil merobohkan suatu tembok, yang tembok itu adalah di baliknya ada harta. Dari ketiga hal tersebut, Nabi Musa itu merasa masih tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir berbicara kepada Nabi Musa gini, "Hei Musa, apakah engkau tahu tiga hal yang tadi aku lakukan?" "Oh, apa emang?" "Ya, aku kurang setuju dengan apa yang kau lakukan tadi. Bukankah itu suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah?" Lalu Nabi Khidir menjelaskan, "Yang pertama, saya melubangi sebuah perahu itu karena perahu itu milik seorang janda miskin, yang dimana nantinya setiap sore di sini itu ada seorang perompak atau bajak laut yang akan mengambil semua perahu lalu dijual oleh bajak laut tersebut. Kan kalau aku kasih lubang, pastinya bajak laut ini melihat perahu yang jelek tidak akan diambil." Yang kedua, Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Jadi tadi saya membunuh seorang anak kecil itu karena nantinya dia akan menjadi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan menjadi seorang yang dibenci oleh Allah. Daripada nantinya tambah banyak dosanya, maka aku bunuh sekarang. Jadi sadis ya. Yang ketiga, yang terakhir, Nabi Khidir merobohkan. Jadi ada tafsir yang riwayatnya mungkin nggak lemah dan juga nggak kuat. Itu bukan merobohkan tetapi memperbaiki sebuah tembok. Tetapi di sini saya bercerita tentang yang merobohkan tembok. Di situ Nabi Khidir merobohkan tembok karena di balik tembok itu ada harta anak yatim piatu yang nantinya jika tidak dirobohkan akan diambil oleh pencuri. Terus di situ Nabi Musa merasa kagum dan Masya Allah gitu, mungkin itu ya. Dan mohon maaf jika cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi ada kurang atau lebihnya. Kita lanjut ke poinnya. Apakah hubungan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa? Yang pertama, saya mengambil dari pangkat atau julukan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi Musa adalah seseorang Rasul yang dimana itu juga Nabi. Tetapi Nabi Khidir itu adalah seorang Nabi tetapi bukan Rasul. Di situ terlihat perbedaan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pangkatnya lebih tinggi Nabi Musa. Tetapi kenapa Nabi Musa kok mau mencari ilmu kepada seseorang yang pangkatnya lebih rendah dari Nabi Musa? Itu kita ngomong ranah perbedaan Musa, mohon maaf, Nabi dan Rasul dan Nabi. Jadi perbedaannya di situ. Kok mau? Nah, karena dapat diambil bahwa ketika kita mencari ilmu, kita meskipun pangkatnya besar, kita lihat apa yang dibicarakan oleh seseorang yang meskipun pangkatnya rendah, tetapi dia mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus merendah hati, bukan merendahkan diri. Kalau merendahkan diri bahaya. Jadi dapat digarisbawahi dalam perbedaan itu kita harus mencari ilmu dengan rendah, tidak boleh memandang gini, oh orang lebih tinggi pangkatku daripada dia, aku jadi nggak mau apa yang dikatakan dia, aku nggak percaya. Nggak boleh. Jadi kita harus tetap, oh ya saya setuju, oh ya saya akan mempertimbangkan ini. Yang kedua, insya Allah
hubungannya dengan pendidikan. Ketika kita mencari ilmu, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, Nabi Musa di situ pas Nabi Khidir melakukan sesuatu hal yang aneh, di situ Nabi Musa tidak mengkontra atau tidak memprotes secara apa-apaan yang kamu lakukan ini sangat berdosa, terus aku gak melok ya awakmu ini enggak, kamu begini enggak. Tapi di situ Nabi Musa mencoba untuk selalu bertahan mencari ilmu, menahan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Karena di situ Nabi Musa mungkin juga berpikir bahwa apakah ada sesuatu di balik apa yang dilakukan seseorang itu gitu. Yang pertama, dari situ kita ambil bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seseorang. Dan yang kedua, kita ketika mencari ilmu itu harus bersabar. Kita tidak boleh mengklaim itu, ketika mencari ilmu mengklaim itu bahwa itu salah kalau kita belum tahu apa sebenarnya. Mencari ilmu itu harus sabar dan tidak tergesa-gesa, tenang, istiqomah. Dan yang ketiga, kita belajar dari kisah tadi bahwa yang pertama, awal sendiri Nabi Musa itu kan mempunyai prasangka atau merasa, apakah ada seseorang yang lebih berilmu dariku. Di situ kan udah sedikit berprasangka kepada dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri. Jadi poinnya itu, kita tidak boleh menyangka bahwa ilmu Allah itu hanya ini saja, hanya itu saja, enggak, tetapi sangat luas. Dan banyak yang mempunyai. Terus kita nggak boleh menyangka itu ilmunya lebih rendah, kita paling tinggi gitu. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi semoga kisah ini selalu menginspirasi kita untuk mencari ilmu, dalam beradab mencari ilmu, keistiqomahan dalam mencari ilmu, ataupun bahkan keteguhan hati dalam mencari ilmu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.